سيدنا وحبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا روح سيدنا أحمد بن عيسى المعادي والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم، أن الله يؤتي درجات في الجنة كثير من صحبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya, saya muliakan, saya hormati pengurus Masjid Khairul Jamaah beserta Ketua BKM-nya Bapak Ruslan dan juga Saudara Anggala, ya, wakil. Mana Saudara Anggala? Ya, wakilnya di luar, jamaahnya di dalam. Kemudian kepada RT, Bapak Lurah, RT RW, jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, banyak para asatidzah di sini. Ada Ustaz Godir, kemudian juga ada Al-Habib Syekh Al-Bar, para orang tua, para sesepuh yang saya muliakan, Imam Masjid Khairul Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada panitia ya remaja Masjid Khairul Jamaah yang sudah bersusah payah mengadakan acara yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah taala berikan anugerah kita hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan kita dengan limpahan curahan hujan rahmat kepada kita, hujan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat yaitu kisah-kisah menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan singkat ini saya akan jelaskan kisah-kisah menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 poin. Yang pertama, kisah-kisah menarik sebelum lahirnya Nabi ke dunia ini. Yang kedua, kisah-kisah menarik setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kisah-kisah menarik setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi ceramah di pertemuan kali ini kita membahas 3 poin tersebut. Namun sebelum kita membahas kisah-kisah menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 poin tersebut, sebagai pengantar terlebih dahulu saya ingin sampaikan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, hukum foto, hukum fotografi. Saudara-saudara sekalian, hukum fotografi memang ada terjadi sedikit perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat yang mau haramkan foto silakan, gak ada masalah. Tapi yang berfoto juga jangan disalahkan karena ada perbedaan pendapat. Nah, ulama-ulama yang mayoritas justru menghalalkan foto. Hukum berfoto itu sama seperti bercermin, berkaca. Jadi hukumnya sama. Sehingga foto dia berbeda dengan melukis. Kalau melukis
makhluk hidup di sini juga terjadi perbedaan pendapat, tapi kebanyakan juga mengharamkan. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang disepakati itu membuat patung makhluk hidup itu hampir ijma akan keharaman itu. Patung-patung makhluk hidup yang dibuat secara utuh itu mayoritas mengharamkan. Tapi kalau foto mayoritas membolehkan. Sama seperti berkaca, dia bukan melukis tapi memindahkan dengan cahaya gambar ke alat tersebut. Oleh sebab itu ada hukum yang mengatakan hukum fotonya haram tapi rekaman halal. Foto haram tapi rekaman halal. Nah, ini juga menjadi satu kaidah yang sangat lucu. Karena kalau video nanti di pause, di stop, maka dia menjadi foto. Berarti ketika dia berhenti gambarnya haram, nanti di play dia berjalan lagi, itu video menjadi halal. Berarti hukumnya bisa kadang halal, bisa menjadi haram karena sebab pause dan play. Sehingga ulama-ulama Mesir, diantaranya seorang mufti namanya Syekh Bakhit Al-Muti Al-Hanafi, dia menulis satu kitab tentang masalah hukum fotografi berjudul Al-Jawabu Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi, yang dimana di kitab tersebut kesimpulannya bahwa hukum foto itu adalah dibolehkan selama gambarnya baik. Kalau gambarnya buka aurat ya haram. Tapi kalau gambarnya dari foto itu adalah tidak membuka aurat, maka hukum tersebut adalah hukum yang dibenarkan, yang dibolehkan. Lagian kalau diharamkan foto di zaman sekarang repot. KTP harus ada foto, SIM harus ada foto, mau keluar negeri, paspor, visa juga harus ada foto. Mau buat acara juga, buat baleho, untuk dikenalkan kepada masyarakat juga menggunakan foto. Jadi itu saya ingin sampaikan pengantar saja bahwa hukum foto itu adalah hukum yang dibolehkan. Masalah kedua, ilmu agama ini berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu agama berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Ada beberapa ilmu yang dimana jika kita belajar otodidak maka akan rusak. Misalnya dokter, belum pernah saya temukan tuh dokter membuat satu praktek ditulis ini adalah dokter otodidak, ahli penyakit dalam, ahli jantung. Saya yakin tidak ada pasien yang datang. Dokter otodidak tidak bisa. Tapi dokter yang sebenarnya itu ilmu ini tidak bisa otodidak, dia harus melalui proses pendidikan panjang, tulus zaman. Makanya tidak boleh tuh dokter otodidak, praktek, gak ada. Ada ilmu-ilmu lainnya memang otodidak boleh. Ahli bangunan, ya, walaupun dia tidak sekolah arsitek, dia bisa tuh belajar jadi tukang. Bisa bangun bangunan tanpa sekolah, bisa. Namun ilmu kedokteran dan salah satu juga ilmu agama, dia tidak bisa otodidak. Dia harus dengan guru bertalaqi. Makanya dikatakan oleh para ulama, man la syekha lahu fa syaitanu syekhu. Orang yang tidak punya guru, gurunya adalah syaitan. Itu yang dimaksud ilmu agama. Apalagi tidak bersanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan hanya sekedar dengan membaca, maka ulama mengatakan man kana syekhuhu kitabah fa khata'uhu aktsaru min sawabih. Orang yang gurunya hanya buku, tanpa ada guru spiritual, tanpa ada guru agama, dia tidak bertalaki, maka salahnya lebih banyak dari benarnya, kata ulama. Maka harus bertalaki dengan para syuyukh, para asatizah yang bersanad sehingga pemahamannya tidak menyimpang, tidak keliru. Kemudian dikatakan Al-Imam Asy-Syatibi, seorang ulama Spanyol,
menulis satu risalah berjudul Kitab Al-Muwafaqat. Di situ beliau mengatakan, "Kana al-ilmu fi sudurir rijal, thumma intaqal ila al-kutub, wa mafatihuhu bi aidir rijal." Ilmu di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'ut tabi'in dan di zaman tabi'in itu sumbernya di dalam dada. Kemudian ilmu berpindah di dalam kitab-kitab para ulama yang mereka tulis. Namun wa mafatihu bi aidil rijal. Kunci ilmunya tetap ada di tangan ulama, bukan berada di dalam kitab. Maka dikatakan ketika seseorang belajar tanpa guru, maka akan merusak kaidah ilmu Islam yang sudah disusun oleh para ulama. Kita kalau mengambil hukum halal haram, makruh mubah, bacalah kitab-kitab fikih. Di situ sudah ada kesimpulan hukum. Jangan kita mengambil ayat Al-Quran dan hadis kemudian kita yang mengambil kesimpulan sendiri. Akhirnya hukum itu berdasarkan pemahamannya dia, padahal kapasitas keilmuannya itu belum bisa untuk mengistinbat hukum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekedar pengantar prolog agar kita tidak salah mengambil jalan di dalam mempelajari ilmu agama. Dikatakan juga di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dikatakan di situ al-isnad minad-din, sanad bagian dari agama Islam. Unzuru mimman takhuzuna dinakum, perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil, kepada siapa kalian belajar. Itu di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meletakkan di bab awal agar apa? Menjadi perhatian ketika mempelajari ilmu agama, harus ada guru, harus ada sanad yang bersambung hingga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, Allah membuat simulasi. Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran, "Allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh ilmu. Artinya gurunya Nabi Muhammad Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dengan pendidikan terbaik. Tapi kita lihat wahyu diantaranya lewat cara apa? Dikirimnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad sudah dinyatakan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran, Allah yang mengajar kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu malaikat Jibril lagi. Tapi Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, menulis satu kitab sufi atau kitab berfan tasawuf berjudul Al-Anwarul Qudusiyah. Beliau mengatakan tujuan diutusnya malaikat Jibril seakan-akan mengajarkan kepada Nabi tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu sebagai bentuk simulasi atau contoh bahwa ilmu ini harus ada guru. Sebagaimana Nabi Muhammad berguru kepada malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril sebaliknya bukan gurunya Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril itu adalah muridnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Al-hadithu Jibril. Hadis Jibril, malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Di situ kan Nabi menjawab satu persatu pertanyaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menunjukkan identitas aslinya bahwa ia adalah seorang murid, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang guru. Nah, ini satu simulasi bahwa ilmu ini harus bersanad, dan yang kedua harus ada gurunya. Kalau sudah punya guru dan punya sanad, silakan setelah itu membaca kitab-kitab, tapi kitab-kitab yang dipilih oleh guru, bukan dia mengambil sendiri kitab-kitab mana yang akan dibaca dan dipelajari. Semuanya lewat bimbingan guru. Baik, kisah-kisah menarik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebelum lahirnya Nabi Muhammad ke dunia ini, ada satu riwayat
Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikisahkan Nabi Adam ketika diatur oleh Allah dengan skenario bahwa akan memakan satu buah di pohon yang dilarang. Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Di saat itu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, tapi bukan karena dosa. Jadi para nabi itu tidak pernah melakukan dosa, maksum, mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka merasa melakukan dosa. Beda ya, yang melakukan dosa dan merasa melakukan dosa. Keadaan jiwa para nabi itu sesuatu yang bukan dosa, tapi perbuatan yang ibaratnya kurang pantas bagi mereka, mereka menganggap itu sebuah dosa. Makanya Zunnun al-Misri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mulaqin di dalam kitab Tabaqatil Auliya, ia mengatakan taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang-orang khusus dari kelalaian, tapi taubatnya orang-orang awam karena sebab dosa. Jadi berbeda tuh antara orang khusus, para nabi, para rasul, mereka merasa melakukan dosa. Adapun orang-orang umum, ya dosa yang dia istighfarkan benar-benar melakukan dosa. Diriwayatkan Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Berbagai macam doa. Dalam satu riwayat Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan Nabi Adam membaca doa Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Itu riwayat pertama. Tapi ada yang menarik. Riwayat kedua dinukilkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Beliau meriwayatkan riwayat dari Ibnu Najjar yang bersambung dari sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam doa agar ketika doa itu dibaca Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, di surat Al-Baqarah disebutkan. Allah ajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat. Dengan kalimat ini Nabi Adam berdoa, Allah akan terima ampunnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil kalimatil lati talaqqaha Adam fataba alaihi, yang dimana Allah mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada Adam, dengan sebab kalimat tersebut Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Apa isi doa tersebut ya Rasulullah? Apa isi kalimat tersebut ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, Nabi Adam berdoa, sa'alallah bihaqqi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Nabi Adam berdoa meminta kepada Allah Ta'ala dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan wasilah Imam Ali, dengan wasilah Sayyidah Fatimah, dengan wasilah Imam Hasan dan Imam Husain, maka Allah ampuni daripada kesalahan Nabi Adam. Ini salah satu riwayat dinukilkan oleh Imam As-Suyuti. Di riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak yang tadi saya sebutkan, juga di riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab Qasasil Anbiya, Nabi Adam digambarkan oleh Nabi Muhammad lamma ikhtarafa Adam al-khati'ah qala inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan tersebut, Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haknya Nabi Muhammad agar Allah mengampuni diriku, kata Nabi Adam di dalam doanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'd? Wa lam akhluqhu ba'd. Qabla, wa lam akhluqhu qabla, laisa ba'd. Wahai Adam, bagaimana kau bisa mengenal Nabi Muhammad padahal aku belum menciptakannya sebelumnya? Sebelumnya aku belum menciptakan. Masih berupa cahaya, nur.
Di sini Allah seakan-akan bertanya, tapi kalimat bertanya Allah bukan karena bertanya. Kalau kita mengatakan Allah itu bertanya, berarti sebelumnya tidak tahu. Dan Maha Suci Allah, semua ilmu Allah itu Allah mengetahui sesuatu. Tidak ada kalimat bertanya bagi Allah. Apa arti bertanya? Talabul ilmi bi syai'in ma lam yakun ma'luma min qabl. Arti bertanya sesuatu yang sebelumnya belum tahu, maka meminta agar untuk tahu. Nah, itu mustahil Allah memiliki sifat tersebut. Jadi Allah sudah mengetahui semua yang terjadi, tapi Allah bertanya kepada Adam untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Adam. Makanya Allah bertanya, bagaimana kau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya sebelumnya? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadik wa nafahta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala gawahibil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ketika kau ciptakan diriku, aku melihat di tiang-tiang arsy di situ ada tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku yakin tidak ada satu nama yang jika dikaitkan dengan namamu melainkan pasti dia kekasihmu. Maka Allah Ta'ala menyatakan, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, kata Allah Ta'ala. Isa'altani bihaqqi Muhammadin ghafartu lak. Kalau kau berdoa bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, aku akan ampuni seluruh dosa. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad wahai Adam, aku Allah tidak akan menciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah dikenal, sudah dikenal. Setiap ada nama Allah di langit maupun di bumi, di situ pasti setelahnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, di dalam kitab Tarikh Dimashq, Nabi Adam ketika menjelang wafatnya, dia memberikan wasiat kepada putranya Nabi Sis alaihissalam. Ia mengatakan, wahai putraku, kullama dzakartallaha fadhkur ila zanbihi isma Muhammadin. Wahai putraku, setiap kali kau mengingat Allah, maka jangan lupa sebut pula nama Nabi Muhammad. Demi Allah, kata Nabi Adam, inni qad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala saqil arsh. Demi Allah, saya pernah melihat di tiang-tiang arsy-Nya Allah, di situ tertulis nama Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Wa wallahi, demi Allah, inni tuftus samawati, saya sudah keliling ke seluruh langit. Wa ana baina ruh watin, di saat ruh saya masih berupa tanah, jasad berupa tanah, tapi ruh sudah diciptakan. Dia berada di dalam tubuh yang berupa tanah. Nah, ruh tersebut, kata Nabi Adam, saya keliling langit, kata Nabi Adam, tuftus samawati falam ara fis samawati maudi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Maka tidaklah satu tempat saya lihat di langit melainkan di situ ada tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Nabi Adam kepada putranya Nabi Allah Sis alaihi salam. Jadi luar biasa, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, nama beliau sudah dikenal oleh Nabi Adam. Nama beliau sudah dikenal oleh seluruh malaikat. Bahkan nama beliau telah dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebelum lahir, ada riwayat dinukilkan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawd Al-Unf. Ada seorang wanita bernama Ruqayyah bintu Naufal. Dia seorang ahli kitab. Dia kuasai kitab Taurat, kitab Injil. Dan dia sudah membaca isi kitab tersebut, menceritakan tentang ciri-ciri orang tua Nabi Muhammad SAW. Dia survei, dia amati, ternyata yang dia lihat
Ciri-ciri orang tua Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abdullah yang ada di kota Makkah. Maka dia menawarkan dirinya kepada Sayyidina Abdullah agar Sayyidina Abdullah menikah dengan dirinya. Tapi Sayyidina Abdullah mengatakan, saya sudah dijodohkan dengan seorang wanita mulia bernama Sayyidah Aminah. Jadi saya minta maaf. Setelah itu diadakanlah pernikahan antara Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb. Tidak lama mengandung, Sayyidah Aminah mengandung Nabi kita Muhammad SAW. Maka Ruqayyah bintu Naufal mendatangi Sayyidina Abdullah, kemudian mengatakan, wahai Sayyidina Abdullah, saya datang ke sini mau klarifikasi. Dulu saya tawarkan diri saya agar engkau menikah dengan saya karena dulu cahaya Nabi Muhammad ada di dalam sulbimu. Sekarang farakaka nurul ladzi kana ma'aka bil ams. Sekarang cahaya itu sudah berpisah dari tubuhmu. Tidak ada lagi di dalam tubuhmu cahaya tersebut. Karena ibundanya sedang hamil. Sayyidah Aminah sedang hamil. Cahaya ini sekarang sudah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Falaisa li bika al-yaum haja. Maka saat ini saya tidak butuh lagi menikah denganmu. Karena cahaya Nabi Muhammad sudah berpindah ke dalam tubuhnya Sayyidah Aminah binti Wahb. Kemudian dia kabarkan, nanti putramu akan menjadi seorang nabi penutup bagi umat ini. Dari riwayat ini kita bisa ketahui bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwa putra mereka itu adalah seorang nabi. Maka tidak mungkin mereka tidak mengikuti agama dari putra yang akan membawa agama Islam. Mereka sudah beriman terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Ruqayyah bintu Naufal sudah mengabarkan bahwa putramu, anakmu yang akan lahir, dia adalah seorang nabi. Jadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Allah Ta'ala selalu menggandengkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Wa rafa'ana laka dzikra. Kami tinggikan namamu. Pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ini juga pertanyaan simulasi. Kalau mau paham, Nabi sudah paham. Tapi Nabi bertanya kepada Jibril agar Jibril bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, apa tafsiran dari wa rafa'ana laka dzikra? Kami tinggikan namamu. Maka Allah Ta'ala menjawab, katakanlah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti dari kami tinggikan namamu, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau namaku disebut, maka namamu juga disebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam syariat azan setiap kali menyebut kesaksian syahadah kepada Allah, setelahnya ada nama Nabi Muhammad. Orang yang mau memeluk agama Islam, dia seorang yang ingin masuk agama Islam, dia harus punya dua syarat kesaksian sehingga bisa masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama, kesaksian tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika kurang salah satu, maka syahadatnya tidak sah. Demikian juga panggilan azan. Setelah mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah, setelah itu mengucapkan kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan di dalam syair, dikatakan wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadhul arsy mahmudun wa hadza muhammadun. Allah selalu menggandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apabila muadzin melantunkan azan di solat yang 5 waktu, selalu menyebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Nama Allah disebut dengan syahadat, setelah itu syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Nabi Muhammad diambil dari nama mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik arsy yang agung Allah, dan pemilik nama Muhammad adalah manusia yang paling mulia sealam jagat raya. Nah, ini peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama Nabi Muhammad juga tertulis di dalam kitab-kitab samawi, baik Injil, Taurat, dan kitab Weda.
kitabnya orang Hindu, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Nasrani. Kalau kitabnya original, di situ pasti ada informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibu-ibu baca Maulid Ad-Dibai yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di situ ada riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar, di mana dikatakan Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Allamani abi Taurata illa sifran wahida," bahwa ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat kecuali satu lembar tidak diajarkan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Lembaran yang satu itu distempel dan dimasukkan ke dalam peti. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, saya membuka peti tersebut. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wal hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata satu lembar tersebut berisikan informasi akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang dia lahir di kota Makkah dan dia hijrah di kota Madinah dan kekuasaannya sampai ke wilayah Syam. Nah, ini nama Nabi Muhammad, informasi Nabi Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab-kitab samawi, sudah tertulis di langit nama beliau, sudah tertulis di surganya Allah, sudah tertulis di arsy-Nya Allah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, daun-daun di surga di situ tertulis nama Nabi Muhammad. Di jidat-jidatnya bidadari di situ tertulis nama Nabi Muhammad. Di istana-istana surga yang ada di dalam surga semuanya tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika dilahirkan ke alam dunia ini disebutkan oleh para ulama, ada satu riwayat dari Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Ia buat syair maulid, syair mengenai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pamannya Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Ia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, "Wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq. Fanahnu fi dzalika diya'i wa dzalika an-nuri was-subli rasyadi nahtariku." Ia mengatakan, ketika engkau lahir wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam yang gelap ini, bumi yang gelap ini berubah menjadi terang bercahaya dengan sebab kelahiran engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami senantiasa berada di dalam cahaya tersebut, di dalam sinar tersebut, dan juga menempuh jalan petunjuk di dalam naungan cahaya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di hari yang Allah pilih, hari Senin, bukan hari Jumat, bukan hari Ahad, bukan hari Sabat, tapi dipilih hari Senin, hari yang sebelumnya tidak dikenal kemuliaannya oleh bangsa Arab. Tapi setelah dilahirkannya Nabi Muhammad di hari tersebut, jadilah hari Senin menjadi hari yang mulia. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi pernah ditanya, "Kenapa berpuasa di hari Senin?" Maka Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari aku dilahirkan, dan hari bu'itsu, hari aku diutus, dilantik menjadi rasul, au unzila alayya fi, dan di hari Senin Allah turunkan padaku wahyu di hari tersebut. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Ibnu Abbas mengatakan, "Wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin." Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Wa ustun bi'a yaumal Itsnain, diangkat Nabi menjadi rasul di hari Senin. Wa kharaja min Makkah muhajiran, dia hijrah ilal Makkah, ke Makkah. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal Itsnain, hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah di hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnain, dan tiba di kota Madinah hari Senin.
wa tufiya yaumal itsnain, dan wafat di hari Senin, wa rafa'al hajar al aswad yaumal itsnain, dan mengangkat batu hajar aswad di saat renovasi Ka'bah juga di hari Senin. Beliau dilahirkan 50 hari atau 40 hari atau 30 hari menurut ulama bernama Syekh Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil. 30 hari, ada yang berpendapat 40 hari, ada yang berpendapat 50 hari setelah kejadian pasukan bergajah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut wulida amal fil, dilahirkan beliau di tahun gajah. Syekh Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum mengatakan kalau di konferensi ke Masehi beliau lahir pada tahun 571 Masehi 22 April. Kalau di konferensi ke dalam hitungan Islam Hijriah beliau lahir pendapat jumhur 12 Rabiul Awal, itu jumhur, hari Senin di tahun gajah. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan ke alam dunia ini, keberkahan itu dia berada bagi seluruh bumi ini. Salah satunya lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi bencana-bencana yang dahsyat yang pernah Allah kirimkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Tidak ada lagi banjir yang sama seperti banjir di zaman Nabi Nuh. Tidak ada lagi kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah dengan hujan batu. Tidak ada lagi kaum yang Allah menguburkan mereka terbalik, ditenggelamkan oleh bumi. Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia ini, maka menjadi kasih sayang bagi alam semesta. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, bencana-bencana itu akan tetap ada. Tapi karena sudah adanya Rasul SAW, sudah adanya Nabi Muhammad SAW, maka di saat itulah bencana-bencana yang dahsyat yang pernah terjadi di masa dahulu, di masa lampau, tidak akan terjadi lagi di masa kita. Karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra. Sebelum ibunda beliau wafat, Nabi kan usianya masih anak-anak. Ada yang mengatakan 6 tahun usia beliau pada waktu itu. Ibunya ini mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika mereka sedang ziarah ke kota Madinah. Kembali pulang dari kota Madinah, ibunda beliau sakit dan meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dunia, ibunda Nabi tercinta Sayyidah Aminah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan juga pelayan yang mengikuti menemani Nabi Muhammad dengan ibundanya. Ia mengatakan begini, kullu hayyin mayyit wa kullu jadid bal wa kullu kabirin yafna wa ana maitatun wa dzikri baqin wa qad taraktu khairan wa walaqtu tuhra. Ia mengatakan semua yang hidup pasti mati, semua yang baru pasti akan usang, akan musnah, akan hancur. Semua yang besar akan binasa. Dan aku pun akan mati, akan meninggal dunia. Namun sebutan namaku akan abadi. Kenapa? Karena aku meninggalkan anak terbaik sealam jagat raya. Dan aku melahirkan manusia tersuci sealam jagat raya. Dialah putraku bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat terakhir yang keluar dari lisan Sayyidah Aminah. Dari syair ini menandakan bahwa Sayyidah Aminah beriman, meyakini bahwa putranya adalah seorang nabi. Dia percaya putranya adalah seorang pemimpin para nabi dan para rasul yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kemuliaan Nabi setelah wafatnya Nabi. Ini lebih dahsyat lagi. Ada riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Sayyidina Anas bin Malik, khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah SAW, pernah meminta kepada Nabi untuk berikan syafaat kepada beliau di hari kiamat. Ia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali yaumal qiyamah.
saya meminta dan memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat padaku di hari kiamat. Ia sengaja meminta agar jangan sampai Nabi lupa. Di hari kiamat Nabi lupa karena urusan Nabi banyak, yang banyak dari umatnya diberikan syafaat bukan hanya satu orang. Maka dia sudah memesan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta jangan lupa dengan diri saya. Nanti di hari kiamat tolong berikan syafaatmu kepadaku. Padahal ini sahabat, ini pelayan Nabi, tapi rasa takut akan hari kiamat sangat luar biasa, sangat membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun insyaallah ta'ala. Insyaallah saya akan lakukan itu, kata Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa'aina atlubuk, maka di mana ya Rasulullah aku mencarimu di hari kiamat agar engkau bisa memberikan syafaatmu kepadaku. Nabi mengatakan, kau cari aku ala sirat, di jembatan sirat. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa'in lam alqaq ala sirat, kalau saya tidak temukan engkau di jembatan sirat ya Rasulullah, di mana saya mencarimu? Nabi mengatakan, fatlubuni 'indal mizan, kau cari saya di timbangan amal. Dia menjawab lagi, ya Rasulullah, fa in lam alqaq 'indal mizan, jika aku tidak temukan dirimu di timbangan amal, maka di mana aku mencarimu? Nabi menjawab jawaban yang ketiga, kau cari aku fatlubuni 'indal haud, di telagaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, la ukhti'u hadhihi thalatha mawatin, wahai Anas, saya tidak pernah luput dari 3 tempat ini di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kau mencariku di jembatan Sirat, kau tidak temukan diriku, kau cari aku di mizan. Jika di mizan kau tidak temukan diriku, kau carilah aku di telagaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau, Anas bin Malik, beliau tidak mengandalkan amal, beliau tidak mengandalkan daripada perbuatan baiknya, tapi yang beliau tahu dan yakini bahwa yang bisa menyelamatkan beliau di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izinnya Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad izin syafaat, yang berarti memberikan pertolongan. Telaganya Nabi Allah sediakan untuk Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Al-Imam Mujahid ketika menafsirkan makna tersebut, dan juga Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau menafsirkan kata al-kautsar adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dinukilkan hadis Nabi SAW bersabda, haudi masiratu syahr, telagaku jauhnya perjalanan 1 bulan, begitu panjang. Ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misk wa kizanuhu kanuzumus sama, faman syariba minha fala yathma abada, fala yathma ba'dahu abada. Nabi katakan telagaku jauhnya perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari minyak kasturi, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum seteguk dari telagaku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Nabi itu satu harapan terbesar kita. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati fa inni musi'un mudhnibun dzu dzara'iri. Wahai Nabi pembawa petunjuk, jangan kau lupakan aku di hari kiamat dengan syafaatmu, kata Al-Habib Al-Haddad. Karena aku, Al-Habib Abdullah Haddad, adalah seorang hamba yang banyak dosanya, banyak salahnya, dan banyak kekurangan. Padahal beliau seorang ulama yang sangat soleh. Bahkan derajat beliau seorang wali min auliyaillah. Dari kecil Allah sudah cabut kenikmatan memandang, tidak bisa melihat dari kecil, tidak pernah bermaksiat mata, hidupnya ibadah dari usia masih anak-anak sudah melaksanakan sholat sunnah hingga 700 rakaat. Semua kitab-kitab para ulama telah dihafalnya.
dan murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar yang mencapai derajat para aulia. Tapi beliau mengatakan, saya hamba yang banyak dosa dan banyak salah. Harapan saya di hari kiamat adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bur'i juga mengatakan, anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idza mazalat khadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalam. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di hari kiamat. Di saat kaki ini melangkah di jembatan Sirat, harapan kami adalah pertolongan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan adanya engkau, maka Allah tidak akan ciptakan matahari, tidak akan ciptakan rembulan, tidak akan menciptakan langit, tidak akan menciptakan lauh, dan Allah tidak akan menciptakan qalam. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena sebab penciptaan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Semuanya diciptakan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari kiamat, derajat para nabi semuanya menjadi umat Nabi Muhammad. Allah cabut sementara pangkat-pangkat kenabian pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin anak Adam di hari kiamat dan saya tidak bangga. Wa biyadi liwaul hamd. Di tanganku ada bendera pujian di hari kiamat. Wala fakhr, tapi aku tidak bangga. Ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman dunahu illa tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Tidak ada seorang nabi pun di hari kiamat melainkan semuanya berada di bawah bendera pujianku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam dan seluruh anak turunannya semua berada di bawah panji-panji pujianku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi' wa musyaffa. Dan saya adalah orang pertama yang memberikan pertolongan, dan saya orang pertama yang diizinkan memberikan pertolongan dan syafaat di hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Dan saya orang pertama yang bangkit dari kuburan di hari kiamat. Itu adalah saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, sekelompok sahabat mereka sedang ngobrol, berbincang di masjidnya Nabi. Nabi mendengar obrolan mereka. Ada di antara mereka sahabat mengatakan, luar biasa Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima Khalilullah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, teman dekatnya Allah. Sahabat yang satunya mengatakan, luar biasa Nabi Musa. Inna Musa kalimullah. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang lain mengatakan, yang lebih luar biasa Nabi Isa. Inna Isa ruhullah wa kalimatuh. Nabi Isa adalah ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Sahabat yang lainnya mengatakan, inna Adam istafahullahu. Nabi Adam luar biasa, Allah telah memilih dia menjadi manusia pertama dan menjadi seorang nabi pertama di alam dunia ini. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Muhammad mendengar obrolan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari hujrahnya, menghadap para sahabat yang sedang mengobrol akan kemuliaan para nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kau mengatakan Nabi Ibrahim adalah teman dekatnya Allah. Wa huwa kadzalik. Benar demikian, kata Nabi Muhammad SAW. Wa Musa kalimullah. Musa adalah kalimnya Allah. Wa huwa kadzalik. Benar apa yang kalian katakan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian mengatakan Isa ruhullah wa kalimatuh. Isa adalah ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Wa huwa kadzalik. Benar apa yang kalian katakan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian mengatakan bahwa Adam adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Wa huwa kadzalik. Benar apa yang kalian katakan, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjelaskan hakikat kemuliaan. Ala wa ana habibullah yaumal qiyamah wala fakhr. Wa fir riwayah ala ana habibullah wala fakhr. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, aku adalah kekasih terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan aku tidak bangga.
ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, ana hamilul liwa'il hamd yaumal qiyamah wala fakhr, saya memegang bendera panji kemuliaan di hari kiamat dan saya tidak bangga, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah sahabat-sahabatku, ana awwalu syafi' wa musyaffa' yaumal qiyamah wala fakhr, saya orang pertama yang memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat di hari kiamat, tapi saya tidak bangga, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan, ana awwalu man yuharrik hilakal jannah, saya orang pertama yang membuka pintu surga, kemudian saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga beserta umat saya, kemudian disusul oleh nabi-nabi terdahulu dan umat mereka. Wala fakhr, tapi saya tidak bangga, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tutup dengan ucapan, ana akramul awwalin wal akhirin yaumal qiyamah wala fakhr, saya adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah sejak Nabi Adam dan manusia terakhir, sayalah manusia yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Nabi luar biasa. Bahkan nanti di hari kiamat, hadis riwayat Imam Bukhari, mereka datang, manusia datang menemui Nabi Adam, mengatakan, wahai Adam, ishfalana, tolong berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam mengatakan, lasna laha, kami tidak diberikan izin memberikan pertolongan, kata Nabi Adam. Alaikum, hendaklah kalian pergi kepada bin Nuh alaihissalam, kepada Nabi Nuh. Maka sekelompok manusia ini pergi menemui Nabi Nuh alaihissalam. Mereka meminta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, lasna laha, kami tidak diizinkan memberikan syafaat pada hari ini. Ini hari adalah hari kemurkaan Allah yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan sesudahnya, seperti kemurkaan Allah di hari kiamat di saat ini, kata para nabi. Nafsi, nafsi, kami selamat sudah syukur, kata mereka para nabi. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, coba alaikum bi Ibrahim, coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok manusia mendatangi Nabi Ibrahim meminta syafaat. Nabi Ibrahim mengatakan, lasna laha, kami tidak diizinkan memberikan pertolongan. Alaikum bi Musa alaihissalam, coba kalian pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka sekelompok manusia ini pergi menemui Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sama, lasna laha, kami tidak diizinkan memberikan syafaat kepada manusia di hari ini. Alaikum bi Isa, coba kalian pergi temui Nabi Isa. Sekelompok manusia pergi menemui Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga menjawab, lasna laha, kami tidak diizinkan memberikan syafaat di hari ini. Alaikum bi Muhammad, coba kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha, saya yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Wahai segenap manusia, datanglah ke sini, saya Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada kalian. Tsumma dhahaba, kemudian Nabi Muhammad pergi menemui Allah Ta'ala di satu tempat. Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau puji kepada Allah, yang tidak pernah diukir pujian-pujian yang begitu agung kepada Allah kecuali di hari tersebut, di mana Allah ilhamkan Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang sangat luhur dan sangat agung. Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah, sujud untuk umat, sujud untuk manusia. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, kul yusma' lak, katakanlah apa yang kau mau akan didengar. Sal tuqta, mintalah segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Ishfa tushaffa, kalau kau minta syafaat maka akan diberikan syafaat itu untukmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rabbi ummati ummati ummati, wahai Allah penciptaku, umatku umatku umatku, tolonglah mereka ya Rabb. Ada makna ala sabilil makna, laisa ala sabilil lafaz. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ya Rasulullah, intalik ila man kana fi qalbihi mithqalu sa'iratin min iman. Kalau begitu pergilah ke neraka, carilah orang-orang yang dalam hatinya ada satu butir gandum beratnya dari keimanan. Fa akhrijhu, keluarkanlah mereka dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi kembali lagi menemui Allah, masih belum puas mengeluarkan umat sebanyak-banyaknya dari dalam neraka. Nabi sujud kepada Allah untuk kedua kalinya. Kemudian Allah
Ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah apa yang kau inginkan akan didengar, mintalah pasti diberikan, dan mintalah syafaat akan diberikan syafaat itu untukmu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati ummati ummati, wahai Allah umatku umatku umatku. Allah katakan, intalik ila man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min hardal, mithqalu habbati hardalin min iman. Pergilah ke dalam neraka, carilah orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan seberat biji sawi, fa akhrijhu, keluarkanlah mereka dari neraka. Maka Nabi keluarkan mereka dari neraka. Setelah itu Nabi kembali lagi menemui Allah Subhanahu wa taala untuk ketiga kalinya. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menyatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, kul yusma' lak, mintalah apapun, katakanlah apapun yang kau inginkan akan didengar. Sal tu'ta, mintalah akan kau diberikan segala sesuatu. Isfa' tusyaffa', mintalah syafaat, niscaya kau akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati ummati ummati, wahai Allah umatku umatku umatku. Allah katakan, intalik, pergilah engkau wahai Nabi Muhammad ke dalam neraka, ila man kana fi qalbihi adna mithqali habbati hardalin min iman. Carilah orang yang dalam hatinya sekecil atau sangat kecil keimanannya, lebih kecil daripada biji sawi. Jika ada keimanan tersebut, fa akhrijhu minan nar, keluarkanlah mereka dari dalam neraka. Lihat Nabi Muhammad 3 kali memohon kepada Allah untuk siapa? Untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bangga apa yang kita miliki di dunia ini. Jabatankah itu, hartakah itu, ilmukah itu, amalkah itu, jangan bangga, jangan sombong, jangan angkuh. Nanti di yaumil qiyamah yang kita minta pertolongan adalah Nabi Muhammad. Di hari kiamat tidak ada jabatan, di hari kiamat tidak ada pangkat. Bahkan disebutkan, kalau kita analisa riwayat tadi, itu mereka datang kepada para nabi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para nabi-nabi, para rasul ulul azmi. Jadi 5 nabi yang mulia disebut ulul azmi, yang memiliki keteguhan yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Lihat 4 nabi ulul azmi di hari kiamat jabatannya itu dicabut oleh Allah sebentar. Kalau Nabi ulul azmi saja mereka mengatakan, kami tidak bisa membantu kalian, kami selamat sudah syukur. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang bukan ulul azmi? Nah kemudian bagaimana kalau hanya orang biasa, orang soleh, aulia? Bagaimana nanti jika orang itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik? Ini sekelas para nabi ulul azmi, mereka dicabut pangkatnya sesaat pada waktu itu. Hanya 1 pangkat yang Allah tunjukkan di hari itu adalah pangkat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan di antara hikmah daripada dibuatnya, diciptakannya hari kiamat, di antara hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan derajat kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Karena di hari itu yang bisa berbicara dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Di hari itu yang hanya diizinkan sujud kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Di hari itu yang bisa memberikan syafaat secara mutlak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita agungkan Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Muhammad. Di antaranya cara mengagungkan adalah dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di antara mereka ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebulan di Rabiul Awal, ada yang Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 2 bulan mereka adakan. Bahkan ada yang 3 bulan full mereka adakan Maulid Nabi. Bahkan ada yang 4 bulan, bahkan ada 1 tahun penuh. Semuanya mereka lakukan tujuannya untuk menjalin koneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 3 poin daripada kisah-kisah menarik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau belum lahir dan sesudah lahir,
dan setelah wafatnya hingga beliau menjadi tokoh yang sangat mulia di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah sucikan hati kita, Allah mudahkan langkah kita di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Diizinkan oleh kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa itab, tanpa ta'ab, tanpa nasab. Semuanya diangkat oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, rahmatilah perkumpulan kami ini ya Allah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Dan jadikanlah perlindungan dari diri kami semuanya daripada dosa-dosa setelah kami keluar dari majlis ini ya Allah. Wa tafarraqna ma'suma wa la tajal finna wa la minna wa la tajal finna wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Jangan jadikanlah di dalam diri kami atau kumpulan kami ini menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang sial, orang-orang yang tercela ya Allah. Jadikan semua kami yang hadir di tempat ini Engkau muliakan di yaumil qiyamah. Engkau muliakan kami dengan bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Melihat wajah Nabi adalah satu tanda keberuntungan di hari kiamat. Melihat wajah Nabi adalah satu tanda dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajah Nabi yang bersinar, wajah Nabi yang indah, wajah Nabi yang bercahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka tabir dan hijab sehingga perkumpulan kita di malam hari ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, dan menjadi perkumpulan ini perkumpulan yang akan dipertemukan kembali di yaumul qiyamah di majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanaka Allahumma tahiyatu fiha salam wa akhiru walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.